Baik dek, apa sudah teman-temannya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kita mulai saja, Dik. Iya, Bu. Baik, Ya, Bu. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan dalam rangka menjalankan kegiatan proses belajar mengajar. Salawat serta salam tetap kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang telah berhasil menghidupnya dari segala menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai memahami unsur-unsur hadis. Nah, sebelum Ibu memulai penjelasan mengenai materi tersebut, Ibu ingin mendengar argumentasi dari adik-adik tentang materi tersebut. Apakah di antara adik-adik ada yang sudah tahu berapa unsur-unsur hadis dan apa-apa saja itu yang termasuk unsur-unsur hadis? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan atas nama Nur Aisyah. Ya, Bu. Unsur-unsur hadis itu ada 3, Bu. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi, Bu. Iya, betul ya apa yang dikatakan oleh Adik Nur Aisyah, yaitu unsur-unsur hadis ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Oke. Nah, baik, Ibu akan mencoba membagikan materinya ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana deh? Apa sudah ada slide-nya? Oh, ada. Bagaimana deh? Apa slide-nya sudah ada? Kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu memahami unsur-unsur hadis. Yang dimana unsur-unsur hadis itu ada 3 ya, yang telah disebutkan oleh Adik Nur Aisyah tadi. Yang pertama yaitu sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Nah, untuk jelasnya kita akan membahas ke persatu dulu, yaitu sanad. Nah, sanad secara bahasa berarti sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad merupakan rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis. Nah, maksudnya di sini yaitu sanad merupakan rangkaian para periwayat hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Begitu ya, sanad ya. Ya, Bu. Terus unsur yang kedua, matan. Mana? Matan secara bahasa berarti tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah kalimat berakhirnya sanad hadis. Nah, maksudnya di sini yaitu matan setelah rantai sanad disebutkan, maka yang timbul adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan sama redaksi hadis itu sendiri. Paham ya, Dek? Terkait Ya, matan. Terus unsur yang ketiga yaitu, unsur ketiga yaitu rawi. Rawi merupakan penyampai hadis atau periwayat hadis. Baik itu ia meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Nah, sampai di sini paham ya terkait ketiga unsur-unsur hadis tersebut? Iya, Bu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan salah satu hadis yang memuat ketiga unsur hadis tersebut. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan hadisnya? Saya, Bu.
atas nama Nurmaliah. Coba silakan Dek dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Ufairi qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Uqailun an ibni Sahabin an Hamzah ibni Abdillah ibni Umar anna ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana na'imun titun biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la'ara arriya yahruju fi azfari summa a'taitu fadali Umar ibni al-Khattab qalu fama awwalatah ya Rasulullah qala ilmi rawahu ibnu Bukhari. Ya, ada pun contoh hadisnya yaitu berbunyi haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibnu Syihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar anna bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimu utaitu biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la aradiya yakhruju fi adfari ma a'taitu li Umar bin al-Khattab qalu awal taqul ya Rasulullah qala ilmu rawahu. Nah, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya pada hadis ini telah diceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segala susu, lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku, Umar bin al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ilmu. Dari hadis yang telah dibacakan oleh Adik Nurmaliah, yang bahwa sanadnya yaitu ditandai dengan kalimat haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibnu Syihab an Hamzah bin Abdullah ibnu Umar an Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan contoh sanad yang dimana sanad itu merupakan apa lagi? Ada yang masih ingat apa tadi penjelasan mengenai sanad? Sandaran. Ya, sandaran ya, bahwa sanad itu merupakan sandaran. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan sandaran dari hadis yang telah dibacakan tadi. Terus yang kedua, contoh matan. Nah, matan tadi sudah Ibu jelaskan, apalagi matan? Isi dari hadis, Bu. Ya, isi dari hadis itu merupakan matan. Nah, adapun matan dari hadis yang telah dibacakan oleh Adik Nurmaliah yaitu baina ana naim utaitu biqadahi labani fasharabtu hatta inni la arariya yakhruju fi azfari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab qalu fama awaltu ya Rasulullah qala al-ilma.
Nah, ini merupakan matan dari hadis yang telah dibacakan oleh adik Nurmalia. Nah, sekarang masuk di contoh rawi, yaitu Rawahul Bukhari. Dan di mana Rawahul Bukhari ini merupakan contoh rawi dari hadis yang telah dibacakan oleh adik Nurmalia tadi. Ini materi yang sempat disampaikan ke adik-adik. Nah, baik, adapun kesimpulan dari pertemuan hari ini, yaitu unsur-unsur hadis terdapat 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga yaitu rawi. Nah, sanad merupakan itu sandaran dari hadis, sedangkan matan yaitu isi dari redaksi hadis itu sendiri. Dan yang terakhir rawi. Rawi merupakan periwayat. Mungkin cukup ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari adik-adik. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.